butuhkan teman begitu ya. Bahkan gak jarang ketika sudah dewasa, sudah mapan, hingga bingung sebenarnya teman itu yang mana sih? Apakah iya yang ada di sekeliling kita itu merupakan teman? Atau seperti apa? Di kesempatan kali ini kita akan membahas makna dari teman, di mana topik friend is a verb. Ini akan dibahas oleh motivator nasional leadership and happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arfan. Pak Arfan gimana kabarnya? Ya, saya ini live dari Sibolangit. Wow, Jauh ya. keren keren keren. Ada agenda di sana Pak Arfan? Ya, saya semalam ada agenda dengan pemerintah Kota Medan, dengan Pak Mm-mm. Wali Kota, ya, dengan seluruh pejabat di Pemkot Medan gitu. Wow. Kemarin itu, semalam itu pembukaan pelatihan untuk soulful leadership. Mm. Bagaimana menjadi seorang leader tuh yang bermakna, yang punya tujuan yang jelas, yang punya kedalaman jiwa, yang bekerja dengan penuh cinta gitu. Nah, itu dia. Jadi Wow. penting sekali workshop ini. Penting ya. Ini juga Pak Arfan semoga bisa juga disosialisasikan dan jadi workshop umum begitu ya Pak Arfan ya. Betul, betul sekali. Karena yang namanya leader itu yang harus dicapai itu bukan hanya kesuksesan gitu. Tapi yang paling penting itu adalah kebahagiaan. Bagaimana menjadi leader yang bahagia. Dan leader yang bahagia itu adalah leader yang betul-betul punya kedalaman jiwa, yang memimpin dengan purpose, meaning and purpose, Mhm. dan bekerja dengan penuh cinta gitu. Oke, Pak Arfan. Kita bahas friend is verb begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Izin tapi kita bahas dulu lagu yang tadi sudah diputarkan. Silakan Ya, Pak Arfan. terima kasih Tasya ya. Jadi topik kita pada pagi hari ini judulnya adalah friend is a verb ya. Jadi teman itu adalah kata kerja gitu ya. Dan kita mulai dengan sebuah lagu yang sangat bagus sekali, dengan sebuah lagu yang sangat menarik ya, yang dinyanyikan tadi oleh Bruno Mars gitu ya. Judul lagunya adalah Count on Me. Nah, lagu ini sudah ditonton lebih dari 63 juta orang di YouTube ya. Jadi pasti teman-teman sudah sering mendengar lagu ini ya, apalagi Tasya tadi ya, saya kira sangat menikmati gitu ya. Ya, jadi lagu ini bercerita tentang apa arti persahabatan, tentang yang namanya kesetiaan, tentang yang namanya dukungan, dan hadir satu sama lain tanpa syarat gitu. Melalui lirik sederhana namun menyentuh ini, lagu ini menggambarkan janji untuk selalu ada, baik di saat bahagia maupun di saat sulit, mengingatkan bahwa persahabatan itu bukan sekedar kata, tapi tindakan yang nyata gitu. Ya, menjadi cahaya di saat gelap, menjadi bahu untuk bersandar, ya, shoulder to cry on, dan keyakinan bahwa you are not alone gitu ya. Kamu tidak akan pernah sendirian. Mari kita simak kata-katanya, bagus sekali ya, dari Bruno Mars. Dia bilang begini, if you ever find yourself stuck in the middle of the sea, jika suatu hari kamu terjebak di tengah lautan, I'll sail the world to find you. Nah, itu dia. Aku akan berlayar mengelilingi dunia untuk menemukanmu. Ya, itu. If you ever find yourself lost in the dark and you can see. Kalau kamu suatu ketika tersesat dalam kegelapan dan kamu nggak bisa melihat, I'll be the light to guide you. Nah, itu ya. Aku akan menjadi cahaya yang menuntunmu. We find out what we are made of. Kita akan tahu siapa diri kita yang sebenarnya. When we are called to help our friends in need, ketika kita terpanggil untuk menolong sahabat kita yang sedang membutuhkan. You can count on me. You can count on me like one, two, three. I'll be there. Ya, jadi dia bilang, aku bisa mengandalkanmu seperti 4, 3, 2, dan kau akan datang. Cause that's what friends are supposed to do. Karena itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang sahabat. If you're tossing and you are turning and you just can't fall asleep. Kalau kamu gelisah dan terus berputar terus dan gak bisa tidur,
I'll sing a song beside you. Aku akan menyanyikan lagu di sampingmu. And if you ever forget how much you really mean to me, ya. Dan jika kau lupa betapa berharganya dirimu bagiku, every day I will remind you. Setiap hari akan kuingatkan engkau. We find out what we are made of. Kita akan tahu siapa kita yang sebenarnya when we are called to help our friends in need. Ketika kita terpanggil untuk menolong sahabat yang sedang membutuhkan. Kemudian dia bilang tadi ya, diulang lagi. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Kamu bisa mengandalkan aku. Ya, kamu seperti cuman ngomong 1, 2, 3 dan aku akan datang. And I know when I need it. Dan aku tahu saat aku membutuhkan. Aku bisa mengandalkanmu dan aku akan datang, tapi juga aku bisa mengandalkanmu. Jadi yang namanya pertemanan, persahabatan itu selalu kedua belah pihak gitu. Aku juga bisa mengandalkanmu. Jadi bukan you can count on me, tapi juga I can count on you like 4, 3, 2 and you will be there. Nah, dan kamu juga akan hadir. Ya, cause that's what friends are supposed to do. Karena itulah yang harusnya dilakukan oleh seorang sahabat. Nah, satu lagi dia bilang begini. You'll always have my shoulder when you cry. Kamu akan selalu punya bahuku untuk bersandar saat kau menangis. I'll never let go, never say goodbye. Aku tak akan pernah melepaskanmu, tak akan pernah mengucapkan selamat tinggal. You know you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Ya. Karena itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang sahabat. Cause that's what friends are supposed to do. You can count on me, cause I can count on you. Itu sebagai kalimat penutupnya, Atasha. You can count on me, cause I can count on you. Kamu bisa mengandalkanku, kamu bisa mengandalkanku karena aku juga bisa mengandalkanmu. Jadi saling mensupport, saling mendukung. Ya, that's what friends are supposed to do. Ya, yang harus dilakukan oleh seorang sahabat. Oke, menarik Pak Arfan. Ini kan sebenarnya hal yang simple dan sering dan menjadi keseharian kita gitu dari dulu. Kita punya teman, kita punya sahabat. Tapi kadang-kadang meaning itu hilang Pak Arfan, apalagi ketika kita sudah beranjak dewasa, di mana mungkin ada kepentingan dalam tanda kutip yang terjadi di kehidupan kita hingga akhirnya kita merasa dimanfaatkan dalam tanda kutip ataupun sebaliknya begitu. Nah, mungkin di sesi selanjutnya Pak Arfan kita mau menelusuri dulu nih sebenarnya arti dari teman atau sahabat sebenarnya tuh hakikatnya tuh seperti apa sih? Izin kita jeda dulu, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Friend is a verb, teman adalah kata kerja. Tapi menurut Anda sendiri Smart Listeners, bagaimana sih hakikatnya seorang teman, apalagi manfaatnya dan juga jasanya begitu ya di dalam kehidupan Anda. Jika Anda ingin bergabung, ingin sharing, boleh silakan 08121112 959. Kami buka link juga untuk Anda bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Dan Tasya masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, hakikat teman tuh sebenarnya apa sih? Siapa sih? Terima kasih banyak Tasya. Teman itu bukan status. Ya, kan seringkali kita menganggap itu status ya, statusnya teman gitu. Atau statusnya saudara gitu ya, atau statusnya suami, statusnya istri. Kan sebetulnya itu semuanya kan teman ya. Kalau kita bicara teman itu kan seharusnya ya sesama sebagai pasangan juga kita kan berteman kan. Kita dengan pasangan kita kan adalah teman sesungguhnya, teman baik kan. Saking baiknya kemudian memutuskan untuk menikah kan begitu. Tiga orang seringkali lupa tuh bahwa suami dan istri itu sesungguhnya adalah teman gitu ya. Saudara juga sesungguhnya adalah teman gitu. Kita, kakak kita, adik kita itu sesungguhnya juga adalah teman. Saudara sepupu juga itu adalah sesungguhnya adalah teman gitu. Jadi yang namanya teman itu bukan sekedar orang-orang yang tidak memiliki hubungan sedarah ya, tapi
siapapun itu seharusnya kita berteman gitu. Jadi jangan lupa gitu. Pasangan kita adalah teman kita. Adik kita, kakak kita adalah teman kita. Saudara sepupu, teman kita. Sahabat kita di kampus, sahabat kita di tempat kerja, itu adalah teman kita gitu. Nah, teman itu sekali lagi bukan status. Teman itu adalah tindakan, verb gitu. Apa tindakannya yang namanya teman itu apa sih? Teman itu adalah orang yang selalu mendukung. Ya, tentunya kalau kita melakukan kebaikan ya, kalau kita melakukan ketidakbaikan ya jangan didukung gitu. Justru diingatkan gitu. Tapi selama kita melakukan kebaikan, selama kita berada dalam lingkaran kebaikan, yang namanya teman itu harusnya apa? Mendukung, harusnya menguatkan, menuntun ke arah kebaikan, hadir dengan hati gitu. Nah, itulah yang namanya teman gitu. Dan kalau kita bicara dalam konteks terkini gitu, yang namanya teman juga termasuk teman di medsos, itu kan juga teman, kan namanya friend kan gitu ya. Ya, namanya di dunia maya mungkin belum pernah bertemu secara fisik, tapi itu juga teman namanya. Jadi kalau Anda mengatakan diri Anda teman gitu, yang harus Anda lakukan apa? Ya dukung. Kalau tidak mendukung itu bukan teman namanya gitu. Bukan seorang teman kalau tidak bisa mendukung. Ya kalau kita bicara dalam dunia sosmed misalnya, yang namanya teman itu apa? Yang mendukung minimal apa? Kalau mendukung minimal apa? Hadir. Minimal like. Oke. Kasih jempol Yes, gitu. Kalau kasih jempol. misalnya ada teman kita yang bikin postingan yang bagus, bikin postingan yang menginspirasi. Orang-orang kita tuh kadang-kadang pelit loh, ngasih jempol aja pelit gitu ya. Sehingga eh, orang jadi tidak merasa didukung gitu. Nah, ini saya kira penting sekali gitu. Saya suka suka ngelihat gitu ya. Misalnya orang yang lihat video saya, misalnya contoh nih ya. Saya bikin video misalnya contoh. Orang yang melihat video saya itu katakanlah ada 5.000 gitu, katakanlah ya. Tapi yang like itu cuma 100 orang misalnya gitu. Ya. Orang-orang kita tuh kadang-kadang pelit sekali gitu ya. 5.000 yang nonton, yang like cuma 100. Berarti ada 4.900 tuh kemana itu orang itu ya. Cuma menonton saja. Nah itu bukan teman namanya. Saya ambil contoh seperti itu gitu. Itu bukan teman namanya. Kalau memang Anda itu teman ya, kemudian teman Anda itu bikin konten yang menginspirasi atau minimal dia menunjukkan sebuah nilai yang bagus, misalnya apa? Nilai kasih sayang, kesetiaan pada pasangan, misalnya gitu ya. Atau dia sedang posting, dia sedang main sama anak-anak gitu ya, misalnya di hari Minggu, atau dia posting dia sedang menjenguk ibunya atau ayahnya yang sedang sakit gitu kan. Atau dia posting dia sedang membersihkan lingkungan, kerja bakti, misalnya gitu ya contoh ya. Nah itu kan hal-hal yang perlu didukung gitu. Terlepas dari apakah fotonya itu kurang bagus, misalnya gitu ya, fotonya itu kurang cahaya gitu misalnya gitu ya, atau angle pengambilannya kurang pas, itu kan sebenarnya tidak terlalu penting gitu. Yang penting sesungguhnya adalah kalau kita bicara dalam konteks sosial media ya, apa yang ditampilkan oleh teman kita itu apakah sebuah nilai yang positif gitu. Kalau itu nilai yang positif, dukung. Apa susahnya sih kasih like gitu. Ya, dan dengan ngasih like ke orang juga itu akan membuat nanti follower Anda bisa bertambah juga gitu ya. Jadi itu kalau kita bicara dalam konteks kekinian gitu. Yang namanya mendukung itu baik di dunia offline maupun juga di dunia online. Dan yang namanya mendukung itu sesimpel untuk ngasih like aja kok gitu. Gitu ya. Dan ini sangat penting gitu untuk saya garis bawahi gitu, karena dengan adanya orang yang ngasih like itu kita akan merasa lebih apa ya, mendapatkan energi positif gitu ya. Jadi wah, aku disukain nih kalau aku kayak kayak gini nih, kalau aku bikin postingan aku lagi main sama anak atau lagi ngajak anak-anak jalan gitu. Nanti itu akan diulangi kan perilaku seperti itu ya. Oh, aku nih kalau lagi olahraga itu orang banyak yang like nih. Kalau aku postingannya aku lagi di fitness nih, tempat fitness nih gitu. Nah itu kan sebetulnya kita mendukung hidup sehat kan gitu ya, dengan kita memberikan like. Jadi orang yang dikasih like itu kan nanti akan seneng gitu untuk pergi ke tempat fitness. Dia foto lagi, dia selfie lagi, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita dukung gitu. Apapun yang baik itu kita dukung gitu. Apalagi di dunia offline gitu. Ya, apapun yang dilakukan oleh teman kita yang baik, kita kasih dukungan. Jangan kemudian kita bilang, aku nggak mendukung ya, gitu. Ya, kalau kamu tidak mendukung kebaikan, kamu bukan orang baik. Itu aja. Quotes of the day-nya ya. Kalau kamu tidak mendukung kebaikan, kamu bukan orang baik. Itu Tasya.
Oke, menarik ini Pak Arfan. Tapi kadang-kadang begini, yang jadi banyak yang jadi persoalan begitu ya Pak Arfan ya, dimana teman karena merasa bahwa oke saya adalah teman kamu, jadi saya dukung kamu hadir. Jadi apapun semua hal yang dilakukan oleh teman ya didukung aja, even itu yang baik maupun itu yang buruk atau yang jahat. Bahkan nggak nggak jarang mungkin kan kita melihat bagaimana mungkin perselingkuhan terjadi, temannya tahu begitu kan, tapi diem-diem aja, ya udah mendukung aja. Nah ini gimana Pak Arfan? Ya kita harus bisa membedakan mana yang mendukung, mana yang menjerumuskan gitu. Hmm. Ya kan? Kalau misalnya teman kita itu jalannya minggir, padahal di situ ada kolam renang. Itu tadi saya sarapan pagi ini di sini, saya sarapan pagi di pinggir kolam renang gitu. Ya, dia jalan minggir, dikit lagi dia nyampe kecebur ke kolam renang. Terus kita biarin aja, kita dukung gitu. Nah itu kan namanya menjerumuskan kan kalau seperti itu kan. Jadi mendukung itu harus ada acuannya gitu. Harus ada patokannya. Apa yang kita dukung? Yang kita dukung adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan di dalam lingkaran kebaikan gitu. Kalau ada seorang suami yang sayang sama istrinya, kita dukung. Ada seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, kita dukung. Ada orang yang senang olahraga, kita dukung. Ada orang yang senang bersih-bersih gitu ya, membersihkan lingkungan gitu, kita dukung. Ada orang yang suka yang indah-indah, dia menanam bunga, dia menanam pohon, kita dukung. Jadi dasar dari dukungan itu adalah lingkaran kebaikan gitu. Ketika dia keluar dari lingkaran kebaikan itu kayak kejebur ke kolam renang. Nah, kita harus ingatkan gitu. Dan mengingatkan itu adalah bentuk dukungan loh, jangan salah gitu. Mengingatkan teman itu adalah bentuk dukungan supaya teman kita tidak jatuh, supaya teman kita tidak tergelincir. Itulah bentuk dukungan yang sangat real menurut saya gitu, Tasya. Oke, jadi jangan lagi ya sekarang Smart Listeners kalau misalnya lagi olahraga bareng teman, oke, wah udah jam segini saya harus pulang nih, dicariin anak istri misalnya, dicariin suami, langsung nggak seru loh gitu kan. Kadang-kadang sering begitu ya Pak Arfan ya, padahal itu kan sebuah hal yang bagus, sebuah hal yang positif di mana dia sayang dengan keluarganya. Oke, baik Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak begitu ya. Nanti mungkin saya izin kalau misalnya ini teman ini adalah sebuah tindakan, berarti adalah sebuah hal yang harus diusahakan dong Pak Arfan. Berarti bukan ya kita menerima gitu aja, atau kadang-kadang ada yang berpikir begini, ya teman itu terjadi karena kita itu ada di dalam satu circle yang sama, satu lingkungan yang sama. Jadi ya udah secara natural aja terjadi. Sebenarnya nggak demikian ya, karena tadi Pak Arfan bilang adalah tindakan, berarti harus ada yang diusahakan. Apakah iya demikian? Izin Pak Arfan untuk dijelaskan di sesi selanjutnya. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness yang masih membahas sebuah topik menarik, friend is a verb. Teman adalah kata kerja.